Halo sobat muda, welcome back to my channel. Kepercayaan War. War adalah upacara adat yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor, Papua. Masyarakat Biak tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Biak terletak di seberang dengan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, pekerjaan mereka pada umumnya adalah berkebun dan juga menangkap ikan dengan perahu. Masyarakat Biak tidak bisa terlepas dari upacara adat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berkembanglah filosofi lokal yang berbunyi Ngowor Baindo Nanggor Mar, yang artinya jika tidak bernyanyi, maka mereka akan mati. Ini adalah salah satu bukti bahwa upacara-upacara adat sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat Biak. Salah satu tradisi kepercayaan lokal yang masih eksis hingga dunia dewasa ini adalah tradisi War. Tradisi War adalah sebuah agama atau kepercayaan lokal, sebab masih sangat berkaitan dengan unsur animisme dan juga dinamisme. Tradisi War memiliki dua definisi. Yang pertama sebagai upacara adat dan yang kedua sebagai nyanyian adat. War dipraktekkan dalam tari-tarian dan juga nyanyi-nyanyian untuk memuja para penguasa. Menurut Ninian Smart, suatu agama atau kepercayaan memiliki unsur-unsur yang mengikat. Mari kita mengamati kepercayaan War dalam cara pandang Ninian Smart. Yang pertama, teologi atau doktrin. Inti dalam kepercayaan War adalah pemujaan terhadap para leluhur dan juga penguasa dunia. Suku Biak meyakini adanya penguasa tertinggi di dunia ini. Penguasa dunia yang menguasai langit atau surga, yaitu Nandi. Selain itu juga ada Manser Mangundi sebagai penguasa tunggal. Arwar adalah para roh leluhur dan roh-roh biasa yang mendiami alam sekitar seperti Gapyor yang menguasai gunung, batu besar, sungai, tanjung, dan lain sebagainya. Arbur yang tinggal di pepohonan dan juga Faknik yang mendiami dan menguasai lautan. Roh-roh itu sangat dihormati dan dipuja dengan lagu-lagu meriah. Tujuannya adalah untuk berdoa dan memohon agar siklus kehidupan seseorang dilindungi. Roh-roh ini berada di atas. Oleh karenanya, mereka menganggap bahwa roh-roh yang menguasai dunia dan juga para leluhur itu mengatasi manusia. Poin yang kedua adalah ritus. Tradisi War dipraktekkan dengan doa-doa, persembahan, nyanyian, dan juga tarian. Sebelum upacara ini diselenggarakan, para tokoh tua yang berusia di atas 60 tahun akan mengadakan perkumpulan untuk membicarakan keberlangsungan upacara ini agar manusia dapat mendengar pesan dari roh agung yang berada di atas. Upacara itu dimulai sejak malam yang dihadiri oleh orang-orang tua. Upacara dipimpin oleh pemimpin adat, mengangkat atau mengarahkan persembahan ke langit dengan harapan para roh datang untuk mengambil persembahan itu dan menyampaikan amanatnya kepada manusia. Persembahan yang diberikan berupa hasil bumi. Ritus lainnya adalah upacara yang ditujukan untuk mengangkat harkat perempuan dalam keluarga dan juga masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan mengarak seorang perempuan yang sudah berusia siap menikah, memberikan benda-benda tradisional seperti kain, piring, kalung, dan juga sisir bambu. Upacara dilanjutkan dengan menari dan menyanyi bersama dengan iringan tifa dan triton sebagai alat musik daerah. Upacara adat ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga sebagai ungkapan syukur terhadap keberadaan seluruh anggota keluarga dan secara khusus keberadaan seorang perempuan dalam keluarga. Pada perkembangannya, ada banyak sekali bentuk-bentuk tradisi yang bertujuan untuk meminta berkat dari roh-roh penguasa dunia. Misalnya, War Paswesman Wampur, War Fasasnai, War Annam, War Pamarmar dan Sraikir Kneram, War Pafar, War Kapanaknik, War Kabor, War Beba, War Farbakbuk, War Farbabei, War Rastus. Semua upacara dengan maksud yang berbeda-beda tetapi dilakukan dengan melakukan lagu War. Lagu War berjumlah 8 jenis lagu, sedangkan yang hingga sekarang masih dinyanyikan berjumlah
12 lagu war. Yang ketiga adalah tokoh mitologi. Tokoh mitologi orang-orang Biak adalah Manar Makeri, yang diyakini bahwa ia akan datang untuk memberikan kebahagiaan serta kekayaan bagi mereka yang telah lama ditinggalkan. Manar Makeri sebagai manusia biasa adalah jelmaan dari roh tunggal, yaitu Mangundi. Ia akan datang dengan membawa koreri atau dunia Kandomok Oser, atau artinya dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya, war memiliki tingkatan religius yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat Biak. 4. Barang material. Simbol utama dalam war adalah tari-tarian dengan menggunakan pakaian adat bernama manmam, seperti kalung, sisir bambu, dan ikat kepala, dan juga lainnya. Serta alat musik bernama tifa dan juga triton. Simbol dan atau benda material yang khas tergantung dengan tujuan dari perayaan war tersebut. Misalnya dalam upacara Fanfan dan Munsasu, orang-orang Biak menyiapkan bahan makanan seperti sagu, keladi, petatas, ikan, daging babi, dan juga minuman sauger. 5. Pengalaman sehari-hari. Tradisi war sangat berkaitan dengan pengalaman hidup sehari-hari dan juga spiritual masyarakat Biak. Hal ini karena tradisi war sudah menjadi bagian dalam hidup integral masyarakat. Orang-orang Biak dibawa pada pengalaman spiritual yang mengingatkan mereka akan keberadaan roh nenek moyang dan juga roh penguasa dunia. Misalnya ketika mereka hendak perang, mereka akan menyanyikan war dan meminta kekuatan dari roh nenek moyang agar diberi kemenangan. 6. Etika dan juga peraturan. Etika dalam tradisi war tidak begitu terlihat, karena tradisi war adalah tradisi yang bersatu dalam kehidupan orang-orang Biak. Orang-orang Biak dituntut untuk berlaku baik dalam menyambut kedatangan Manar Makeri atau Mangundi kepada mereka. Mereka wajib menari dan juga menyanyikan lagu war dalam perayaan upacara adat untuk memuji dan menenteramkan roh-roh nenek moyang dan penguasa dunia. Mereka pun harus menghormati alam, misalnya seperti batu besar, lautan, pohon-pohon besar yang diyakini ditinggali oleh nenek moyang mereka. 7. Struktur dan pelembagaan. War adalah perayaan upacara adat yang dirayakan oleh semua masyarakat. War dipimpin oleh seorang me, atau yang diartikan sebagai paman. Me adalah penanggung jawab dalam perayaan upacara war dan juga penanggung jawab tempat pendidikan tradisional yang bernama Rumsrum. Di sini dapat dilihat bahwa me memiliki peran penting dalam perayaan upacara war dan juga yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Biak. Upacara war sangat berkaitan dengan paham dinamisme dan juga animisme. Hal itu terlihat dengan sikap hormat orang-orang Biak terhadap alam, karena meyakini bahwa alam atau dunia ini dikuasai oleh roh-roh penguasa. Kepercayaan war ini pun dapat diselaraskan dengan pemikiran para tokoh atau filsuf Yunani yang pemikirannya berpusat pada konsep kosmosentris atau alam semesta. Misalnya, Socrates yang memandang bahwa yang transenden adalah roh-roh yang terpisah dengan manusia. Manusia sangat menghormati yang transenden, karena yang transenden itu menguasai dunia dan melampaui manusia. Ini selaras dengan kepercayaan war, bahwa orang-orang Biak menyanyikan lagu war untuk menghormati para leluhur dan roh penguasa dunia yang berada di atas mereka atau yang melampaui mereka. Ada pula pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa yang transenden itu dapat dialami dalam kehidupan empiris atau kehidupan nyata. Orang-orang Biak meyakini bahwa alam dikuasai oleh para leluhur. Misalnya, laut dikuasai oleh Fagni, atau langit dikuasai oleh Nanggi, pohon-pohon besar dikuasai oleh Arbur, dan lain sebagainya. Mereka meyakini bahwa benda-benda di sekitar mereka telah dikuasai oleh roh halus, sehingga harus melalui dihormati dan dijaga agar hidup mereka tenteram. Terima kasih video kali ini dan see you next video. Bye bye.